Ya, jadi kalau kita wudhu di saat puasa berbeda dengan wudhu saat kita normal tidak puasa. Tapi kalau sengaja misalkan memasukkan jarinya untuk muntah ke tenggorokan atau dengan segala cara yang bisa membuat muntah, itu kalau mimpi berhubungan dengan wanita misalkan atau Ya. orang balik bermimpi sampai keluar sperma. Ketika sudah waktu imsak atau di siang hari kita sikat gigi menggunakan pasta gigi, Tuan Guru, bagaimana hukumnya? Kalau kita pakai aplikasi itu tidak mesti wajib wudhu kan. Baik. Tidak mesti suci. Kita baca itu tetap boleh walaupun tidak suci. Yang penting kita baca. Tapi kalau menyentuh Al-Quran itu kan harus suci. Suci. Halo Sobat Tuan Unram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afandi Akbar di Unram Podcast kali ini spesial Ramadan. Tentu saya juga kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Tuan Guru Haji Muammar Nasrullah MPDI. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tuan Guru? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi di tengah kesibukan beliau sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Mataram, alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk hadir bersama kita untuk mengupas tuntas seputar Ramadan. Oke, Tuan Guru, terkait dengan Ramadan, puasa Ramadan ini perbedaannya dengan puasa sunnah pada umumnya apa, Tuan Guru? Baik. Jadi perbedaan puasa wajib dengan sunnah pertama dari sisi lugat kan, dari istilahnya bahwa ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau yang wajib berarti tidak ada tawar-menawar, hukumnya wajib, harus dilakukan. Ya. Kalau sunnah, ya dari sisi sunnah itu sendiri boleh dikerjakan, boleh tidak. Ketika kita kerjakan dapat pahala, fadilah, ketika tidak pun ya tidak ada dosa di dalamnya. Kalau sisi wajibnya bahwa kita wajib kerjakan, dapat pahala, ditinggalkan justru dapat dosa besar, seperti itu. Kemudian dari sisi wajib dan sunnahnya, kalau Ramadan itu wajib karena memang dia sudah ayyam ma'dudat di dalam Al-Quran, ditentukan hari-hari yang telah ditetapkan. Ulama tafsir sebutkan hari-hari tersebut adalah tentunya selama bulan suci Ramadan, 1 bulan penuh. Tapi kalau puasa sunnah itu bisa kapan saja. Misalkan Nabi contohkan ada pekanan, setiap 1 minggu ada Senin dan Kamis, ada setiap bulan ada 13, 14, 15 disebut Ayyamul Bid, atau setiap selang sehari puasa Daud, silahkan semampunya kita. Nah, itu beda antara wajib dengan sunnah. Baik, jadi kalau sudah wajib tentu sudah perintah wajibnya nih sudah ada nggih. Sedangkan sunnah silahkan kalau mau dikerjakan sebagaimana mampunya. Sedangkan kalau wajib sudah pasti wajib di bulan Ramadan. Baik Tuan Guru, terkait dengan misal dalam perjalanan atau mencium bau busuk kemudian muntah ketika berpuasa di bulan Ramadan, itu bagaimana? Apakah membatalkan atau tidak, Tuan Guru? Ya, di antara hal yang membatalkan sabda Nabi SAW atau dalam fikih disebut al-qai'u amdan, yakni muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ada riwayat bahwa ada dua wanita yang menghadap Nabi SAW. Dia ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak kuat puasa, maka izinkan saya membatalkan puasa saya. Maka kedua wanita ini diperintah oleh Rasulullah, maka muntahkan dulu apa isi perutmu. Maka dia muntahkan dengan sengaja. Maka muntah itu bagian daripada yang membatalkan wudhu dengan sengaja. Batalkan puasa. Ya, kalau memang dia karena sakit atau karena mencium bau-bauan itu kan tidak sengaja, maka itu uzur namanya. Ya, ada uzur, ada halangan membuat dia muntah. Tapi kalau sengaja misalkan memasukkan jarinya untuk muntah ke tenggorokan atau dengan segala cara yang bisa membuat muntah, itu berarti batal puasanya. Tapi kalau tidak ada uzur atau ada uzur yang membuat dia harus muntah, ya maka dia tidak batal puasanya. Baik. Seperti bau-bauan dan seterusnya. Baik Tuan Guru. Jadi penjelasan Tuan Guru tadi adalah ketika kita melakukan muntah secara sengaja maka akan membatalkan puasa. Tapi ketika tidak sengaja terkait dengan mabuk di perjalanan atau mencium bau-bau busuk maka tidak membatalkan puasa. Kemudian Tuan Guru terkait dengan tentu laki-laki yang sudah akil balik, misalnya tidur siang.
kemudian mimpi di siang hari Tuan Guru, apakah juga membatalkan? Ya, kalau mimpi berhubungan dengan wanita misalkan, atau Ya. orang balik bermimpi sampai keluar sperma atau janabah dalam hukum fikih, maka kalau mimpi dia tidak membatalkan puasa karena itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang membatalkan adalah ketika sengaja mengeluarkan sperma di bulan suci Ramadan. Baik. Dengan apa? Dengan menonton ya film yang tidak perlu ditonton atau bersyahwat seperti itu sehingga mengeluarkan spermanya, itu batal. Tapi kalau tidur itu tidak sengaja dia keluar mani, dalam istilah fikih mani atau sperma, ya itu tidak membatalkan Baik. puasa. Baik, sudah dijelaskan jika melakukan mengeluarkan sperma secara sengaja maka tentu akan membatalkan. Tapi jika mimpi itu rezeki dari Allah, nah tidak membatalkan. Baik Tuan Guru, terkait dengan puasa Ramadan, biasanya Tuan Guru, nafas kita kan mulai bau. Akhirnya banyak di antara kita mungkin karena bau tidak nyaman, akhirnya kita sikat gigi di siang hari misalnya. Ketika sudah waktu imsak atau di siang hari kita sikat gigi menggunakan pasta gigi Tuan Guru, bagaimana hukumnya? Taib. Jadi ditafsir kalau memang orang yang tidak punya hajat dan tidak punya kepentingan untuk berbicara sebagai public figure misalkan, dia tidak punya kepentingan untuk banyak berbicara dengan orang lain, atau dia punya kelompok-kelompok bisnis, atau dia jadi pengusaha yang membutuhkan interaksi secara langsung berhadapan dengan orang, dan itu bisa menyinggung orang lain ketika dia berbicara khususnya dengan non muslim mungkin yang tidak berpuasa, maka ulama katakan boleh saja karena ada hajat. Dalam kaidah usuliyah disebut al hajah bimanzilatud darurah. Ketika ada hajat, kebutuhan, maka di situ seperti darurat. Maka ma ubiha bid darurah ubiha biqadriha. Apa yang dibolehkan karena hajat atau darurat, maka kebolehannya tergantung kebutuhan. Misalkan kalau kita kebutuhannya untuk sekedar ngomong 1-2 orang, ya ukurannya odolnya dikit-dikit lah gitu. Jangan banyak-banyak. Baik. Kalau di luar Ramadan kan bisa sampai penuh odolnya itu. Tapi kalau Ramadan itu sekedar saja agar tidak keluar bau yang tidak nyaman saja. Baik. Itu. Atau hukumnya misalkan kita pakai semprot mulut itu, ya boleh atau tidak? Ya boleh bagi mereka yang punya hajat untuk berinteraksi dengan orang banyak. Baik. Tapi bagi kita yang diam-diam aja, nggak ada kebutuhan kecuali untuk ngomongin orang misalkan, yaitu makruh, tidak boleh. Baik, berarti tergantung jika kebutuhan atau Ya, ada hajat boleh boleh. menggunakan pasta gigi. Tapi jika tidak ada hajat maka makruh nggih. Makruh. Siapa itu? Kemudian Tuan Guru terkait dengan suntikan obat misalnya atau vitamin di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, apakah itu bisa berpengaruh dengan puasa kita Tuan Guru? Ya, jadi dalam bahasa fikih injeksi atau Vaksin dalam bahasa Arabnya adalah hiknah. Hiknah pada masa Nabi juga yakni dilakukan bekam ya, bekam. Nah, itu boleh. Termasuk kata ulama, suntik itu selama tidak dihajatkan untuk memasukkan makanan atau minuman yang membuat orang itu mengganti makanan atau minuman, maka itu tidak apa-apa. Misalkan ada orang sakit, suntik itu kan obat, bukan untuk makan dan minum. Ya boleh. Memasukkan vitamin untuk kesehatan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau memang semata-mata untuk menjadi pengganti makanan atau minuman disuntikkan, maka itu membatalkan. Karena yang membatalkan adalah makan, minum dengan sengaja di saat kita berpuasa. Baik. Termasuk juga dengan donor darah Tuan Guru? Ya, termasuk donor darah itu tidak masalah, sama dengan bekam itu. Bekam itu kan dikeluarkan darah kotor, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik. Baik, jika mengandung suntikannya mengandung makanan tadi, maka itu akan membatalkan puasa. Tapi jika itu obat, itu tidak membatalkan, gitu Tuan Guru. Begitu juga dengan sebenarnya kita sudah dimudahkan kan Tuan Guru, kalau misalnya kurang sehat atau sakit boleh kita tidak berpuasa sebenarnya. Gitu. Baik Tuan Guru, terkait dengan aturan qada Tuan Guru bagi yang tidak mampu menjalankan puasa karena udzur syar'i, bagaimana Tuan Guru? Jadi ada 3 macam qada dan fidyah. Ya. Yang pertama ada yang wajib qada saja tanpa fidyah. Yang kedua ada yang wajib fidyah saja tanpa wajib qada.
Ya. Yang ketiga ada yang wajib qada sekaligus wajib fidyah. Ya. Nah, yang pertama yang wajib qada tanpa wajib fidyah adalah orang laki-laki yang karena uzur atau adapun alasan untuk tidak berpuasa, dia hanya wajib qada saja. Misalkan laki-laki yang kerja keras atau dia musafir, dia tidak puasa boleh dan dia tidak bayar fidyah, cuman dia wajib qada saja. Ya. Itu bagi laki-laki yang sehat, yang ada uzur perjalanan atau sakit dan mampu untuk puasa, maka wajib qada. Ya. Ada yang kedua, ada yang wajib fidyah saja, tidak wajib qada, yakni orang tua. Orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa karena usia, Ya. maka dia tidak wajib qada puasanya, tapi cukup misalkan anak-anaknya membayarkan dia fidyah, maka itu sudah cukup. Tidak wajib qada tapi wajib fidyah. Yang ketiga, ada yang wajib fidyah, wajib qada. Nah, itu khusus wanita. Wanita yang menyusui, hamil, boleh tidak puasa. Wanita yang haid dan seterusnya, nifas, itu wajib dua-duanya. Dia fidyah dan dia wajib qada. Nah, itu pembagian. Baik Tuan Guru. Kemudian ada istilah kafarat Tuan Guru. Bedanya fidyah dengan kafarat apa Kalau Tuan Guru? fidyah itu adalah bagian daripada meninggalkan wajibnya puasa karena ada uzur syar'i yang dibolehkan oleh syariat. Tapi kalau kafarat itu adalah tebusan atas kesalahan yang disengaja, yang itu adalah kesalahan besar lah istilahnya. Misalkan di siang hari berhubungan suami istri, Ya. berhubungan suami istri saat puasa, itu bukan kena fidyah, tapi kafarat. Kafarat itu yang tebusan atas kesalahan besarnya. Ya. Kesalahan besar di Ramadan ya berhubungan suami istri di siang hari sekaligus batal puasa. Kafaratnya yaitu puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus-putus, maka disebut kafarat. Ya agak memberatkan. Tapi kalau fidyah itu ringan, ya karena ganti dengan 1 mud, sebungkus nasi aja 1 hari itu sudah cukup. Tapi kalau kafarat karena itu tebusan atas kesalahan besar, maka dia harus puasa menggantinya 2 bulan berturut-turut. Baik. Baik Tuan Guru. Begitu penjelasan terkait dengan perbedaan fidyah dengan kafarat. Kemudian Tuan Guru, ketika ini sudah ke kehidupan sehari-hari terkait bulan Ramadan, ketika sahur Tuan Guru. Sebenarnya batasan sahur itu apakah sebelum azan berkumandang atau sudah azan berkumandang? Kadang-kadang dilema di tengah-tengah kita, apakah azan subuh sudah batasan waktu sahur atau ketika kita dengar di radio misalnya Imsak, waktu imsak untuk kota Mataram dan sekitarnya. Bagaimana Tuan Guru? Baik, jadi masalah waktu kita mulai puasa dan waktu kita berhenti puasa, antara imsak dengan kita berbuka puasa, itu sudah dijelaskan oleh Allah di Al-Quran. Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswabi minal fajr. Ya, makan dan minumlah yang sampai engkau betul-betul jelas perbedaan mana garis yang menunjukkan maghrib, mana garis yang menunjukkan fajar. Artinya orang mulai puasa sejak terbit fajar shadiq, orang berhenti puasa sejak terbenam matahari di waktu maghrib. Ya. Dan waktu fajar shadiq itu adalah waktunya azan. Berarti imsak itu waktunya ketika sudah azan. Maka secara bahasa dimaknai oleh ulama, saum, siam itu adalah imsak. Arti puasa itu adalah imsak, berhenti. Berarti kapan orang imsak? Berarti sudah saum. Kapan saum? Ya ketika imsak. Kapan imsak? Ketika terbit fajar. Ya. Kapan terbit fajar? Ketika azan. Maka azan subuh itu batas akhir orang sudah menyelesaikan aktivitas makannya. Tapi kalau sekedar masih waktu imsak telah tiba, sementara di radio masih nyanyi gitu dan selawat, belum azan, silakan boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau sudah azan tidak ada alasan untuk berhenti, untuk tidak berhenti daripada mengkonsumsi makan tersebut. Maka diartikan kalau waktu imsak telah tiba belum azan itu sebagai tambih, istilah peringatan bahwa sebentar lagi mau masuk waktu subuh, berhenti. Baik. Mungkin mau ke kamar mandi kah apa, diselesaikan di situ. Baik. Nah, terkait dengan adzan subuh tadi Tuan Guru. Iya. Di sekitar lingkungan kita misal banyak masjid Tuan Guru. Kadang-kadang yang membuat kita bingung itu masjid A duluan adzan, masjid B masih belum adzan, yang mana harus kita ikuti Tuan Guru?
yang mengacu kepada ulil amri, karena kita Baik. diperintah hati Allah, hati Rasul, ulil amri minkum. Taatlah pada Allah dan Rasulullah, ulil amri. Ulil amri itu diwakili sekarang oleh RRI misalkan. RRI itu punya batas khusus, ya makanya setelah aja radio. Radio Baik. itu yang paling ulil amri, yang paling tepat. Ya kadang kalau kita setel jam ini, marbot ini lebih 5 menit, ini kurang 5 menit terkadang. Ya. Seperti itu. Ya. Maka yang paling pas itu adalah ikut ulil Ulil amri. amri. Dari Baik. sisi radio Republik Indonesia itu RRI. yang paling pas. Nggak usah repot-repot. Baik, ini juga menjawab pertanyaan rekan-rekan yang kos mungkin jauh dari sekitar masjid sehingga tidak mendengar adzan subuh bisa untuk memudahkan tahu waktu imsak apa tidak itu ketika di radio. Nggih. Ikut ulil amri itu Iya. pemerintah. Kemudian Tuan Guru ketika kita berwudu Tuan Guru, kemudian kita berkumur-kumur, kadang-kadang kita merasa was-was karena sudah mulai ada hawa-hawa dingin di tenggorokan Tuan Guru. Apakah itu dapat membatalkan puasa? Ya, jadi kalau kita wudhu di saat puasa berbeda dengan wudhu saat kita normal tidak puasa. Kalau di sunnah wudhu berkumur-kumur itu sunnah sampai masuk ke tenggorokan atau istinsyar, istilahnya memasukkan air ke hidung, itu sunnah. Kalau di wudhu tidak Ramadan, Di luar tidak puasa, sunnah. Tapi kalau Ramadan itu beda sunnahnya, tidak sampai memasukkan, hanya sekedar batas luar saja. Kumurnya sampai sedikit-dikit di luar, kemudian hidungnya sekedar luarnya ya. Kalau memasukkan itu malah bahaya, membatalkan. Seperti itu. Maka beda antara wudhu puasa dengan wudhu sunnahnya di luar puasa. Baik, nah, ini perlu diperhatikan oleh pemirsa Semotonun Ram bahwa ketika berwudu di dalam berkumur-kumur tentu ada batasan, tidak seperti di bulan-bulan pada umumnya. Baik Tuan Guru, terkait dengan Ramadan kita kenal dengan Syahrul Quran, bulannya Quran. Ketika membaca Quran, afdolnya memegang mushafnya atau menggunakan yang aplikasi, karena kan teknologi sekarang sudah canggih, kita gunakan aplikasi HP misalnya Tuan Guru. Lebih afdol mana Tuan Guru? Jadi kalau kita berbicara afdol, tentunya afdolnya dengan mushaf, ya, dengan mushaf membaca di Al-Qur'annya. Kenapa? Dari satu sisi bedanya, kalau kita pakai aplikasi itu tidak mesti wajib wudhu kan, tidak mesti suci. Kita baca itu tetap boleh walaupun tidak suci. Yang penting kita baca. Tapi kalau menyentuh Al-Qur'an itu kan harus suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang telah bersuci. Mananya harus pakai wudhu. Nah, menangnya kita itu punya wudhu suci, sentuh Al-Quran suci. Maka dari sentuhannya saja sudah suci, dapat pahala. Belum lagi membaca hurufnya. Kalau kita tidak pakai wudhu, itu pakai aplikasi, dapat pahalanya dari sisi bacaannya doang. Tidak ada sentuhannya. Ya. Kemudian kalau aplikasi itu mudaratnya bisa jadi kalau datanya muncul kan kadang ada gambar-gambar, Ada iklan. ya ada iklan itu muncul cewek yang gimana gitu. Ini kan merusak konsentrasi, sedang alhamdulillah, wow ini setan yang muncul. Nah tapi kalau kita pakai Al-Quran itu aman, dia aman, tidak ada yang karena menangnya kita berwudu terlebih dahulu, ya. Betul, tentu keutamaannya berbeda dengan tidak berwudu, ya. Baik Tuan Guru, terkait dengan masih di bulan Ramadan, ada beberapa misalnya orang suka berenang Tuan Guru. Nah, berenang di bulan Ramadan itu apakah dapat membatalkan Tuan Guru, apa bagaimana? Berenang dalam bahasa fikihnya itu disebut dan inughimas, ya. Karena Nabi SAW yanghamisu fi nahari Ramadan. Dalam hadis kata Aisyah, Rasulullah itu terkadang mandi di saat musim panas bulan Ramadan. Kalau panas beliau sering mandi, ingrimas, keramas artinya. Nah, kalau memang musim panas kemudian kita berenang untuk mengademkan diri, maka itu boleh-boleh saja. Tetapi harus dijaga agar bagaimana berenang kita tidak terlalu lama sehingga masuk air-air melalui anggota badan kita. Ya, kan dikhawatirkan kalau kita lama berendam misalkan, menyelam itu pori-pori kita terbuka dan bisa kita hirup air, gitu. Maka bolehnya ya berenang sebentar naik gitu. Ya, tidak apa-apa, hanya untuk mencari
sekedar hobi misalkan, atau berenang untuk mencari olahraga sehat, ya enggak apa-apa. Yang penting bisa menjaga agar tidak masuk dari rongga kita ini. Tapi tetap lebih afdal itu tidak dilakukan Selama bulan ya selama Ramadan. bulan Baik. Ramadan, karena khawatir Khawatir. masuknya air itu. Baik. Baik Tuan Guru, kemudian ada pekerja buruh misalnya Tuan Guru, atau misalnya eh, ada mahasiswa semester akhir Tuan Guru melakukan survei lapangan berat di bulan Ramadan, apakah bisa menjadi alasan untuk tidak berpuasa pada bulan itu? Ya, jadi kalau alasan berat atau tidaknya itu kembali kepada apa, celaka atau tidaknya. Maka darurat itu ukurannya adalah intarokta halakta. Kalau engkau tidak kalau engkau tidak berbuka, tidak makan, maka engkau akan pingsan atau engkau akan sakit dan seterusnya. Tapi kalau memang masih bisa ditahan, masih fresh, masih seger, ya maka belum disebut dengan darurat, uzur. Baik. Tapi kalau sudah bahaya nih, kalau tidak makan, maka dia baru boleh tidak puasa. Tapi lagi-lagi kembali keimanan. Ya, kalau ayatnya faman kana minkum maridun aw ala safar faiddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau dia dalam perjalanan. Perjalanan tentu yang dimaksud adalah melampaui jarak tempuh untuk bisa jamak qasar salat, maka dia boleh tidak berpuasa. Baik. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir Tuan Guru terkait dengan perbedaan rakaat yang digunakan ketika tarawih. Masjid A menggunakan 11, Masjid B menggunakan 23. Sebenarnya dalam fikih itu Tuan Guru, mana sih yang lebih utama? Ya tentunya dua-duanya utama, karena contohnya semua daripada Rasulullah SAW Sallallahu alaihi dan wasallam. sahabat Nabi SAW. Ya, karena kalau yang dari 8 itu asli Nabi. Kalau memang yang 20 itu dari Umar bin Khattab. Tetapi Rasulullah menyuruh kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi, pun menggigit apa yang dilakukan, contohkan oleh Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Umar adalah Khulafaur Rasyidin, manusia terbaik yang kedua setelah Abu Bakar. Maka beliau mencontohkan 20 rakaat karena tidak mungkin mengikuti Nabi secara sempurna dalam 8 rakaat. Nabi 8 rakaat itu membaca sepanjang-panjang surat, 3 surat 1 rakaat, Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa misalkan. Itu 8 rakaat. Maka kata Umar tidak mungkin mengikuti Nabi secara sempurna. Maka beliau katakan nikmatul bid'ah hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Artinya apa? Ditambah jumlah rakaatnya tetapi dipendekkan di ayatnya. Seperti itu. Maka dua-duanya adalah afdal, kan tetap mengacu kepada dalil, hadis dan sunnah. Baik. Baik Tuan Guru, mungkin ini yang terakhir Tuan Guru. Iya. Karena sepertinya masih ada pertanyaan, sebenarnya cuma kita terhalang oleh waktu. Iya. Baik Tuan Guru, terkait dengan Lailatul Qadar Tuan Guru. Apakah ada tanda-tandanya Lailatul Qadar Tuan Guru? Lailatul Qadar pertama disebutkan oleh Nabi SAW, di antara tandanya adalah di mana tanda alam. Tanda alam pertama, pada hari itu terbitnya matahari tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Kemudian cuaca angin tidak terlalu keras, tidak terlalu lamban. Artinya suasana di malam itu begitu tenang. Ya, begitu tenang. Makanya disebut Lailatul Qadar. Qadar itu artinya ketenangan. Ya, ketetapan atau kenyamanan. Tenang sekali. Kemudian malam itu ukurannya orang bisa merasakan kenyamanan, ketenangan hati yang luar biasa. Itu adalah tanda Lailatul Qadar. Tapi yang mendapatkannya tentunya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus lewat ibadahnya, qiyamnya, tahajudnya, iktikafnya, itu yang diberikan oleh Allah. Bagi yang tidak melakukan sunnah Nabi, ya tentunya dia bisa merasakan tanda alamnya tapi tidak merasakan hakikat Lailatul Qadar itu sendiri. Baik Tuan Guru, kemudian yang paling terakhir pesan untuk umat Muslim di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Apa pesan Tuan Guru untuk rekan-rekan atau umat Muslim yang sedang berpuasa di bulan Ramadan? Jadi marilah kita jadikan puasa Ramadan ini sebagai junnah, artinya benteng kita ke depan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Artinya bagaimana dengan puasa bisa mengekang hawa nafsu diri kita yang akan melakukan kejelekan-kejelekan. Dengan haus dan lapar kita ya tidak ada hasrat untuk melakukan maksiat. Kita tidak ada keinginan untuk bermaksiat karena betul-betul kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bawa puasa kita sebagai benteng di bulan Ramadan untuk menghindari hal-hal yang maksiat atau menjauh daripada syariat. Kemudian Nabi mengatakan di ujung konklusinya tentang Ramadan, beliau mengatakan man hurrima khairaha faqad hurrima. Barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan Ramadan, maka dia terhalang mendapat kebaikan sampai kapanpun. Masya Allah. Artinya kita harus baik ketemu Ramadan, karena kalau tidak baik dan tidak mendapat kebaikannya, mungkin kita tidak akan mendapat kebaikan yang lebih seperti kebaikan Ramadan, dan tidak tahu kita apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan pada masa-masa yang akan datang. Baik. Itu dia tadi penjelasan terkait dengan seputar Ramadan oleh Tuan Guru Haji Muammar Nasrullah MPDI. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu buat kalian jangan lupa untuk share video ini, subscribe dan like, komen yang positif. Ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share, dan sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.